Nah, kembali ke topik soal tulis menulis ya. Nah, ini aneh juga ini. Kok kenapa di 2025, 2026 ini bermunculan banyak penulis loh dari tempat kita, Sangmen. Iya. Ini saya juga bawa buku ini, penulisnya Sangmen kenal nggak ini? Namanya Irwan Handoko. Irwan Handoko Siapa itu, ya, Sangmen? itu Han-Han kan. Oh, Hanan. Han-Han dari Jogja. Ya, Han-Han dari Jogja. Iya, iya, iya. Ya, Ini produktif loh, sudah keluar kalau nggak salah 4 buku dia. ya 4 apa 5 kayaknya. Oh, malah 5. Tuh, saya tahunya baru 4. Baru 4 ya. Dia nggak cerita ya. Dia nggak maksud saya begini. Memang sih tahun-tahun kemarin saya juga menghimbau lah ya. Menghimbau teman-teman kita, tayu-tayu kita yang punya kemampuan untuk menulis buku lah. Nah, di dalam menulis buku ini ya nggak mudah-mudah amat sih Nggak ya. mudah. Ya kan? Kita Nggak yang mudah. alami nggak mudah. Nggak mudah. Pusingnya banyak. Pusingnya banyak kan. Terus Kita harus punya apa ya, kemampuan menulis, nggak cuman sekedar nyontek ngambil nggak. apa kan enggak kan ya. Nggak seperti itu. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Nah, Han-Han ini dia menulis salah satunya antologi Tao. Iya. Itu mungkin kalau saya lihat, saya sudah baca sebagian besar, saya sudah baca juga bukunya. Pokoknya saya ini semua buku yang di meja saya pasti akan berusaha untuk saya baca. Ya, saya baca. Terus bentar, Sangben. Kalau nggak salah, Iya. itu di biografi kan juga diceritakan dulu Sefu bukunya banyak banget. Itu berarti Sangben juga ngikutin juga jejaknya, koleksi banyak buku. Koleksi buku saya di rumah itu sampai udah nggak ada tempat, nggak muat saya. Oh gitu ya, Sangben. Oh, oke. Numpuk di mana-mana, numpuk buku semua. Iya. Dan dari berbagai perspektif ya, Sangmen tadi bilang filsafat ya dibaca, macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Buku saya seringkali kalau zaman dulu itu asal saya ke toko buku lihat ada yang seneng, dia beli aja saya gitu. Baru kemarin saya dapat kiriman 1000 pertanyaan tanya jawab dalam bahasa Mandarin, tapi yang sering ditanyakan ketika ujian di Cungkuok sana, ketika ujian anak-anak, ujian baik dia SMA, universitas, itu yang ditanyakan. Nah, itu saya pun beli juga di bukunya. Oke. Baru nyampe kemarin, baru saya buka, sempat baca beberapa halaman semalam. Oh, iya. Gitu. Saya memang suka baca buku. Jadi kalau nggak ada kerjaan, nggak ada bacaan, rasanya ada yang kurang deh gitu. Oke. Iya. Ya, kembali kita ke tadi ngebahas bahwa kita memang jalur untuk menjadi dewa itu ada, tetapi kita Sangmen memang cenderung tidak ngebahas ke sana, lebih ngebahas bagaimana kita jadi manusia dulu, ya kan? Tadi Sangmen sudah bikin untuk teman-teman semua bukunya Jalan Manusia. Nah, sekarang lagi juga buku tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai manusia. Ini Sangmen juga punya satu buku lagi. Ini 100 kisah yang menggugah kesadaran. Iya. Nah, kenapa yang digugah kesadaran? Bukan kealpaan. Kira-kira kenapa? Ada apa di balik judul ini, Sangmen? Ya. Sebetulnya Mengapa kok pilihnya kesadaran itu berhubungan dengan U ya. Oh. Jadi kalau ajaran kita kan U. Nah, di dalam buku-buku ini yang saya buat, yang saya karang, saya kan belum mau secara langsung membahas internal kita. Nanti di buku terakhir yang bakal saya keluar itu saya ada membahas mulai. Saya mulai dulu mencoba dari tayu kita, dari orang luar. Saya mau mencoba menulis buku-buku ini yang ada hubungannya sebetulnya. Kenapa saya menggugah kesadaran? Ya, kenapa kesadaran itu? Ya. U ini, kesadaran manusia ini berbeda dengan kepintaran, pengetahuan. Oke. Di mana bedanya? Saya baca misalnya nih, saya baca buku yang terakhir sekarang ini kan yang lagi orang pusing ini kan dolar naik terus, saham anjlok Anjlok, karu-karuan. Terus ini sebabnya apa? Terus kita belajar tentang saham misalnya. Kita belajar tentang prediksi bagaimana dolar bisa naik. Nah, itu adalah pengetahuan.
Apa sih yang menyebabkan dolar itu bisa naik terus apa? Ya, nah ini kan seringkali di dalam ilmu ekonomi itu kan berhubungan dengan harga minyak dunia. Oke. Lah, Nyambung-nyambungnya ke situ. ya itu namanya pengetahuan. Hmm. Lalu kalau kesadaran ini adalah yang menguak di dalam batin kita punya suatu kesadaran atau yang kalau ini sudah terbuka, Mm-mm. ilmu pengetahuan itu nggak akan mempengaruhi dia lagi. Oke. Ya. Jadi contoh misalnya begini, cerita. Mm-mm. Ini kan 100 kisah. Iya, 100 kisah yang saya pilih. Contoh sekarang misalnya. Ada Sebentar, Samen. 100 kisah itu ngumpulkannya gimana kok? Telaten banget gitu loh. Iya. Ini enggak sedikit loh. Ini 100 loh, saudara-saudara. 100. Di dalam banyak cerita banyak benar sebetulnya gitu. Contoh misalnya ada seekor anak ayam bertanya kepada induknya. Dia Oke. bilang tanya, kenapa sih kok tiap hari bertelur? Ya mbok nggak usah capek-capek. Terus induk ayamnya itu menjawab, kalau saya 1 kali nggak bertelur, 2 hari nggak bertelur, nyawa saya hilang. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya bahwa kalau sampai dia tidak produktif lagi, yang memelihara dia Oh alah. menganggap wah ini mah nggak produktif, potong. Udah jadi ayam panggang kan. Nah, ini kan bukan sekedar cerita sederhana kan? Oh. Kita nangkepnya apa? Oh, cuman cerita sederhana gitu. Nah, yang dimaksud itu adalah ketika kita bisa menyadari kalau manusia sudah tidak bisa produktif, Oke. sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya, itu kan ayam tadi dipelihara. Iya, betul. Kalau manusia ini sudah nggak bisa bermanfaat untuk lingkungannya, Oh. itu sama dengan akhir dari kehidupan dia. Ini kan kesadaran. Iya, kesadaran dong. Iya. Paham Gitu. Iya. Sehingga cerita tentang ayam ini meskipun hilang, Mm-mm. tapi kesadaran ini tetap ada. Hmm. Itu namanya kesadaran. Oh, begitu. Ya. Nah, Ya, cerita-cerita itu Oke. berusaha untuk sebisa mungkin agar pembaca ini bisa mendapatkan kesadaran-kesadaran itu. Oke. Baik, ya. Boleh saya lanjut dengan pertanyaan? Boleh. Jadi begini. Boleh. Kita ini kan praktisi Tao Ying Su. Nah, kira-kira itu kalau misalnya saya ini punya disiplin diri Tao Ying Su tiap hari gitu ya, nggak pernah bolong gitu, nggak pernah absen, itu saya kombinasikan selesai saya Tao Ying Su gitu, sudah hening, sedih, enak semua, udah rileks semua, terus saya tambahin dengan disiplin membaca 1 halaman, 1 bab gitu, kira-kira bagus nggak Sangmen? Sebagai, ini karena kan Sangmen kan yang punya otoritas untuk ngajarin Tao Ying Su. Nah sekarang pertanyaan dari seorang murid, kalau Tao Ying Su-nya ditambah, selesai Tao Ying Su ditambah olah pikir, olah dengan membaca buku, kira-kira dalam setahun orang ini lebih cepat jadi atau gimana, Sangmen? Ya. Ini boleh dijawab berdasarkan Sangmen mengamati murid-murid lainnya atau boleh ya suka-suka Sangmen ya, Sangmen yang pegang kuasa. Iya. Nah, kalau menurut saya sih membaca ini satu memang jangan jadi beban lah ya. Oh, yang nomor satu baca itu jangan jadi beban. Kalau tadi misalnya gua selesai liankung terus baca buku nggak jadi tidur nanti kan. Oke. Biasanya kita liankung kan malam. Sudah lampu digelapin. Terus nyalain lagi, baca lagi lah nggak jadi tidur dong. Oke. Nah, itu secara kebiasaan ya. Nah, kalau saya sih membaca buku misalnya sore sebelum makan, misalnya selesai mandi seger saya baca buku. Nah, itu kan bebas saja. Yang penting biasakan baca buku 1 hari 1 jam, 1 hari 2 jam, itu akan pasti banyak manfaatnya sih.
Nah, Ya, ya. ketika kita liankung, ketika kita cingco, kan kadang-kadang dari hasil membaca yang sudah banyak ini, ketika kita cingco ada masalah atau timbul pikiran sesuatu hal yang kita pikirkan, Muncul ilham gitu ya. muncul pemahaman, oh ini begini nyelesainya. Hmm. Bukankah itu juga manfaat? Oke. Manfaat dari kita banyak membaca itu. Lebih baik begitu sih menurut Oh saya. gitu ya. Tapi berarti boleh dibuat sebuah hipotesis, ada korelasi, ada hubungan, tapi perlu dibuktikan ya masing-masing bahwa membaca buku ditambah Anda rajin liankung, Anda jingco, itu asal dilakukan disiplin, yaitu nanti akan membantu kita semakin peka, semakin luas, semakin tanggap gitu kurang lebih ya, atau gimana Sangun? Saya rasa betul ya Betul seperti ya? itu ya, betul ya. Jadi kalau kita cuma tiap hari liankung aja tanpa menambah pengetahuan kita, pengetahuan itu pengetahuan umum secara Iya, keseluruhan, apapun yang kita suka lah ya. iya, iya, Jadi kalau apa aja nggak ngerti, iya. gimana dong dapatnya kesadaran itu dari mana dong? Gitu. Masa tiba-tiba muncul? Nggak ada lah. Kalau nggak ada pemantiknya, nggak ada sumbernya, nggak ada apa ya nggak ada gitu. Oke, ya. Berarti benar ya. Jadi podcast kali ini ngobrol cerdas, ngobrol jelas, semoga memberi inspirasi kan buat Iya. semua toy. Iya. Dan ini ada satu buku, tapi barusan kemarin saya baca di WA Group. Ya, buku judulnya Human Catalyst atau Catalyst Human kemarin ya. Oh ya. Punyanya apa Human nama? Catalyst. Human Catalyst ya. Ya, Yang punya ngarang Vincent. siapa, Sangun? Vincent. Oh, Vincent. Iya. Ya, yang membuat saya tertarik dan mesti menyampaikan juga karena Ya. waktu itu kalau nggak salah Vincent juga bilang berdasarkan riset 10 tahun. Nah, ini bagus. Ini saya suka karena apa? Kalau kita membaca buku kuning itu kan sering itu ada bab di sana sini bahwa Sefu sangat mendorong kita melakukan riset ya. Kira-kira gimana mungkin pandangan Sangmen tentang kata-kata dan dorongan Sefu yang ada di buku kuning, kita disuruh sering riset, nggak cuman baca loh. Iya. Ya tadi kan cuman ngebahas baca, ini disuruh sangat didorong untuk meneliti. Kira-kira gimana Sangmen? Menurut saya sih ya, Hmm. ya menurut saya begini. Kalau Vincent itu kan latar belakangnya dia dari psikologi dan dulunya manajemen, terus S2-nya psikologi. Sehingga mungkin sih dia lebih suka meriset karakter manusia ya. Oke, Nah, kalau kita hubungkan dengan Siu Tao kita ini, betul. yang disebut Siu Tao itu kan bagaimana manusia ini merubah karakternya dari yang kurang baik, dari yang banyak kelemahan-kelemahannya itu menjadi yang baik. Oke. Itu namanya Siu ya, namanya Siu Tao kan ya. Tao, iya. Nah, mungkin dia menemukan melalui riset dia yang sudah ketemu sekian banyak orang, yang dia sudah sekolah, terakhir sekolah di Wuhan ya, dia sekolah itu. Mungkin dia menemukan bahwa ada, kalau katalis itu kan apa ya, katalis itu kan Mempercepat proses. Iya. sebuah proses atau satu zat atau apapun cempungin mempercepat proses. Nah, ya. mungkin menemukan bagaimana caranya mempercepat proses kita merubah karakter-karakter kita ini. Yang juga masih relevan dengan koridor Siu Tao dan Tao Yingsu kita juga ya, yang Harusnya adalah relevan dong ya, proses karena untuk ya, merubah diri ya, transformasi diri. harusnya relevan. Oke. Meskipun mungkin saya kan juga belum baca. Iya. Karena kan itu baru mulai mau rilis ya. Iya. Nah, itu saya juga belum baca. Nah, dalam hal ini kan dari sudut mana dia membahasnya, nah itu justru hal yang menarik kan. Kita harus bisa lihat, kita harus bisa memahami dari sisi mana dia membahas, lalu nanti kita baru dari sana kita mendapatkan manfaat bagi diri kita. Ketika kita Siu Tao, ketika kita ketemu orang, bagaimana caranya supaya orang-orang sekitar kita ini, Tao Yu kita ini, bisa mendapatkan cara
mempercepat proses untuk memperbaiki Oke. diri dia. Iya, ya. Nah itu mungkin Kata penting. kuncinya mempercepat proses. Iya. Ya. Karena kita juga bukan dikasih waktu abadi juga kan. Waktu kita terbatas juga ya, maka harus dipercepat. Oke. Iya. Kita lanjut lagi Ya, ya. oke. Kembali ini 2025, 2026 tahun kuda api. Tapi munculnya banyak buku ya, Samen ya. Ada juga nanti sebagai tambahan ini juga perspektif dari Sangmen juga. Ini The Secret of Life. Ini ada juga buku yang sudah lebih luas lagi. Bagaimana enggak cuman bicara perorangan tapi kelompok, komunitas, masyarakat hingga peradaban. Jadi gradasi atau keluasan dari perspektif penulis-penulis tahu kita itu enggak cuman self-help, nolong diri, tapi udah mikirin bagaimana dengan komunitas dan masyarakat. Yang pertama ini ada saya sebut Haris Harijanto. Ini juga menulis buku sejarah agama Tao ya. Ini perspektifnya lebih luas. Kalau tadi kan kita masih ngebahas personal, ini sudah sejarah ya kan. Nah mungkin Sangmen udah juga kenal sosoknya, juga mungkin mengulas sedikit tentang buku ini. Silakan Sangmen. Baik, itu jadi Mandarinnya kan Tao Jiao Li Si. Apa itu? Tao Jiao Li Si itu Tao Jiao itu agama Tao, Li Si itu sejarah. Jadi sejarah agama Tao. Aris ini kan Taoyu Surabaya ya. Oke. Jadi saat itu Generasi muda atau termasuk murid pertamanya Sefu ini? ya generasi murid pertama tapi umurnya masih muda. Oh, umurnya masih muda. Semangatnya juga masih muda ya. Paling enggak umurnya lebih muda dari saya. Oke, ya. Ya. Nah, dia juga ilmu pengetahuannya cukup luas lah Cukup ya. luas ya. Jadi saat itu dia mau menulis sejarah agama Tao. Jadi agama Tao ini kan kalau kita sekarang banyak generasi muda bahkan nggak ngerti. Generasi muda kita ini kan nggak ngerti agama Tao itu dimulai zaman kapan sih? Iya, betul. Dulunya bentuknya bagaimana sih? Iya. Nah, di buku ini dibahas dari awal agama Tao itu dari dinasti-dinasti awal, dibahas perubahan-perubahannya, perkembangannya, di mana dia berjaya, lalu tokoh-tokohnya siapa, sampai kepada zaman sekarang di perguruan kita gitu. Itu ada dibahas. Ya. Nah, itu bagusnya Sampai ini begitu. ya. Nah, sampai ini. terakhirnya di Indonesia, nah Taisang Men Xiao Yao Bai itu dibahaslah di buku ini. Jadi bagi saya sebetulnya ini sebuah buku yang penting ya untuk menambah pengetahuan secara umum. Betul. Ya. Ya. Coba Taoyu kalau boleh secara jujur tanya pada diri sendiri sih, ngerti nggak sejarah agama Tao? Iya. Zaman dinasti Tang Chao, katanya Tao Chao itu paling maju, paling pesat karena menjadi agama keluarga kerajaan. Lalu ngerti tokoh-tokohnya siapa? Saya nggak tahu. Nah, mungkin dengan baca buku ini bisa Jadi tahu. Iya. Lah ya. Jadi tahu. Jadi kalaupun tidak hafal, pernah baca kan jadi ngerti. Oh, mau lebih dalam silahkan baca buku ini. Kira-kira kan begitu ya. Minimal kan ngerti-ngerti dikit lah ya. Jadi agama Tao itu menurut saya begini. Agama Tao akan berkembang kalau umat-umatnya itu memperlihatkan kualitas yang berbeda dari agama Tao yang selama ini dianggap oleh masyarakat. Sebentar. Ini kayaknya kalimat ini perlu diulang ini karena kayaknya memantik sebuah pemikiran. Coba Taman. Jadi gini, kita sekarang ini katanya mau Xian Yang Chen Tao. Oke. Ya, Xian Yang Chen Tao ya. Mengembangkan agama Tao yang benar, yang lurus, yang ini. Caranya gimana? Caranya gimana? Tiap hari Tao Insut terus bisa gitu? Nggak bisa. Nggak cukup hanya dengan itu, tapi itu fondasi. Boleh itu kan dikatakan hanya pribadi gitu. Masing-masing. Oke, ketika ini dalam ranah yang lebih luas ada. Lah ya, saya mengajak kita memahami makna Xian Yang Chen Tao. Coba bayangkan, saya tiap hari liankung di rumah, bisa ini bisa itu sampai umur saya berakhir selesai.
Kemana ilmunya itu? Pengetahuannya kemana? Dibawa ke kubur kan? Oh iya betul juga. Itu. Iya, iya. Mungkin bagi beberapa tauyu omongan saya kadang-kadang kok nyelekit gitu ya. Nyelekit tapi nek bener. Piye coba? Kok- Nah, ini para teman-teman tauyu jangan marah loh ya. Kita ini memang ngobrol di podcast ini waktu kita ketemu dengan Sangmen janjiannya kita harus boleh ngobrol bebas. Tapi tetap genah, tetap waras ya kan. Iya. Tetap cerdas, tetap jelas kira-kira begitu. Oke, silakan. Makanya saya ini mau mengajak tauyu-tauyu kita ini, kalau kita ngerti tentang Shen Yang Cheng Tao, kita ini harus meninggalkan sesuatu agar Tao Jiao ini bisa berkembang. Apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita tinggalkan. Apa yang perlu kita wariskan. Oke. Nah, salah satunya adalah Atau tongkat estafet intelektual mungkin iya, gitu ya. atau Oke. pola pikir yang maju. Ya, pola pikir yang maju. Pola Ini pikir yang maju. Oke. Tao Jiao ini, agama Tao ini khususnya bahkan di seluruh dunia deh. Kalau kita mau secara jujur melihat, ya, saya hampir tiap tahun keliling di Chongguo sana kan ke Iya, tapi tidak ngajak saya. Aduh. Iya, iya. Ke keliling Maksud ke saya Taupan begini Taupan. loh Sangman. Ya, Kita gimana? podcastnya nanti dari sono gitu ya. Iya, itu bakal seru tuh. Seru ya. Ya. Oke. Nah, kita lihat baik di Chongguo sana maupun di Indonesia, ya, di Indonesia itu diwakili yang mana sih? Oh, Tahu ya. ini? Kelenteng-kelenteng toh, Iya ya, kelenteng betul. ya kan? Kelenteng-kelenteng selama ini apa sih kesan orang-orang? Oke, ya. Ya. Nah, kesan dari masyarakat bahwa kelenteng ini Waduh, betul. ajarannya ketinggalan zaman, ajarannya ketahyulan, ajarannya apa ya, tidak bisa memberikan manfaat nyata, Jadul gitu ya. hanya mistis Ya, misalnya. Nah, ini semua bagaimana masyarakat yang sudah maju di era modern ini bisa percaya yang begitu. Gitu. Jadi kita ini ada terpanggil untuk kita mesti bikin setting yang baru ya. Artinya mengubah paradigma yang lama itu ya tentang Tao, tentang kelenteng tentang itu ya. Harusnya demikian dong ya. Harusnya itu baru kita bisa mengembangkan Tao Jiao kita kan. Oke, sampai di sini Sangmen, karena Sangmen sudah ngebahas ke sini, saya terpantik untuk memikir tentang kultur ya atau budaya baru. Karena setelah saya keliling puluhan tahun itu, seringkali ketika bertemu di satu daerah, pertanyaannya balik lagi di awal. Ternyata tauyu-tauyu kita ini memang banyak yang butuh untuk haus ilmu ya gitu. Nah, sayangnya, tauyu-tauyu sekalian, sayangnya haus ilmu tapi kurang mau baca. Kalau saya bertanya, sepanjang 5.000 tahun sejarah Tiongkok ini, yang paling parah zaman apa? Zaman Nah, kan nggak tahu. ya, nggak tahu. Ini yang saya sebut. Tao Jiao dia harusnya punah. Muncullah sufu kita untuk membangkitkan ini. Dan sudah 22-3 tahun, Iya. tapi nggak boleh gelut ya.